Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutasar Hakim, dan di sini saya ingin mempersembahkan sebuah media pembelajaran yang telah saya buat, dan mata pelajaran yang saya ambil di sini yaitu Akidah Akhlak dengan judul Akhlak Tercela Terhadap Sesama. Oke, kepada teman-teman, silahkan simak dan pahami penjelasan yang telah saya buat pada video berikut ini. Oke, langsung saja mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk ke pembahasan materi yang akan saya jelaskan, yaitu pembagian pembahasan akhlak tercela terhadap sesama. Yang pertama, di sini kita akan membahas hasad atau dengki. Yang kedua, dendam. Yang ketiga, ghibah. Yang keempat, fitnah. Dan yang kelima, namimah. Untuk pembahasan yang pertama, di sini kita membahas pengertian hasad atau dengki. Hasad atau dengki adalah sikap tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berupaya agar nikmat itu berpindah kepada dirinya dengan menghalalkan segala cara. Lebih lanjut lagi, sifat hasad atau dengki ini bisa dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan, permusuhan, menjelek-jelekan atau menjatuhkan nama baik orang lain. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah, rakus, dan juga zalim. Bahaya dan ciri-ciri sifat hasad. Bahaya sifat hasad dapat menghancurkan kebaikan yang ada pada diri seseorang, tidak suka dengan takdir yang Allah berikan, dapat merusak persatuan dan kesatuan umat, dapat melemahkan iman seseorang, dapat merusak tali silaturahmi antar sesama, menjadikan hidup menjadi tidak tenang. Ciri-ciri sifat hasad. Sifat yang satu ini juga memiliki ciri-ciri yang mungkin bisa kita kenali. Berikut ini adalah ciri-ciri sifat hasad. Tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain cepat menghilang, kikir atas karunia yang Allah berikan, tidak mau tolong menolong antar sesama, suka ghibah atau gosip. B. Pengertian dendam. Dendam dalam bahasa Arab disebut hiqid, yang maksudnya memendam permusuhan di dalam hati dan menanti-nanti waktu yang tepat untuk melampiaskan dendamnya. Contoh sifat dendam dan juga ciri-cirinya. Berikut merupakan ciri-ciri sifat dendam diantaranya adalah tidak akan pernah merasa tenang, frustasi serta ragu akan kritik seseorang, berperilaku sangat kejam, mencintai akan kehidupan yang mewah atau suka berlebih-lebihan, suka akan perbuatan yang sering melampaui batas. Ciri-ciri sifat dendam. Tidak pernah merasa tenang dalam menjalin hidup, mudah tersinggung dan enggan menerima kritikan orang lain, suka bersifat dengki, menyibukkan diri dengan perbuatan yang mubazir, suka berbuat melampaui batas. Bagian C, yaitu ghibah. Pengertian ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib yang memang ada pada diri seseorang, terutama dengan maksud untuk merendahkan seseorang tersebut. Contoh sifat ghibah. Berikut ini adalah contoh dari sifat buruk ini yang harus kamu hindari. Membicarakan kejelekan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan, mengolok-olok fisik orang lain dengan meniru sifat fisiknya dengan gerakan tubuh, menyebarkan keburukan atau kejelekan orang lain, baik via media sosial yang bermaksud untuk membuat orang yang digunjing tersebut merasa malu. Bagian D. Pengertian fitnah. Perkataan fitnah berasal dari bahasa Arab yang artinya kekacauan, bencana, cobaan, dan penyesatan. Namun dalam pengertian sehari-hari, fitnah ini dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk menyudutkan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran sesungguhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fitnatu asyaddu minal qatli." Artinya, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 191. Contoh sifat fitnah. Menuduh yang tidak benar tanpa adanya bukti, atau sesuatu yang benar namun dia katakan salah, dan tidak menyampaikan amanah, dan juga tidak dapat dipercaya. Lanjut pengertian yang terakhir, yaitu pengertian namimah. Namimah atau yang sering kita sebut dengan provokasi adalah usaha untuk mendengarkan sesuatu yang kemudian hasilnya yang tidak jelas atau belum jelas itu disampaikan ke orang lain dengan maksud untuk memfitnah, mengkhianati, dan menimbulkan kerusakan yang lain.
Namimah atau provokasi menimbulkan fitnah, menanamkan benih-benih kebencian, perpecahan, memutuskan tali persaudaraan, membuat kawan menjadi lawan, dan juga menyulut api permusuhan. Contoh perilaku namimah. Berikut ini adalah contoh perilaku namimah. Mempunyai maksud yang tidak baik terhadap orang lain yang sedang diadu, suka menjadi provokator, suka membicarakan orang lain, dan juga suka memfitnah, menjadi orang munafik atau bermuka dua, memfitnah orang lain, dan berbohong kepada orang lain agar terjadi permusuhan di antara keduanya. Kesimpulan, jauhilah segala perbuatan tercela yang ada, baik dari hal yang kecil maupun sampai hal yang besar. Karena meskipun kecil kesalahan yang kita lakukan itu bisa berakibat fatal pada suatu saat nantinya. Jadi selalu berhati-hatilah dalam hal apapun dan jagalah lisanmu, karena lisanmu lebih tajam daripada silet. Oke, kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena telah memperhatikan sebuah media pembelajaran yang telah saya paparkan tadi. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.